Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Perkenalkan nama saya Pendeta Arpeles Lapudo, Pendeta Emeritus GPIB. Kita akan mengikuti Night Call GPIB, dan karena itu marilah kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dan kita akan renungkan bersama. Dan karena itu sebelumnya marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Allah, seraya memohon bimbingan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dikala kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami pesan firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kepada Bapa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab yang mendasari perenungan kita malam ini terambil dari kitab Nabi Hosea pasal 5 ayat 8 hingga ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Tiuplah sangkakala di Gibea dan nafiri di Rama. Berteriaklah di Bet Awen. Gemetarlah, hai Benyamin. Efraim dan akan menjadi tandus pada hari penghukuman. Mengenai suku-suku Israel, aku memberitahu apa yang pasti. Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas. Ke atas mereka akan kucurahkan gemasku seperti air. Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman. Sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Sebab itu, aku ini akan seperti ngengat bagi Efraim dan seperti belatung bagi kaum Yehuda. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau saya umpamakan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Biasanya saudara-saudara, perjalanan itu terasa sangat panjang dan penuh dengan liku-liku. Terkadang Bapak Ibu kita berjumpa dengan kegembiraan. Namun juga di saat yang lain kita juga bisa berjumpa dengan berbagai kesusahan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, satu hal yang utama dari itu semua yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita jalan salah atau salah jalan. Apalagi sampai kita berjalan mengikuti kesia-siaan. Pertanyaan bagi kita, seperti apa berjalan mengikuti kesia-siaan itu? Sebagai contoh Bapak Ibu yang kita baca dalam pembacaan kita, kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Mereka adalah umat Tuhan yang telah ditebus dan sudah dibayar mahal, dibayar lunas dari perbudakan dan pelacuran hidup mereka. Namun, tetap saja mereka masih berkhianat kepada Tuhan.
Itulah yang membuat Tuhan Allah gemas kepada mereka. Itulah yang membuat Tuhan marah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Yehuda menyerang saudara mereka sendiri yang berada di kerajaan utara dan merampas tanah dari saudara mereka di kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Bapak Ibu, tidak hanya Yehuda yang membangkitkan amarah dari Tuhan, tetapi Israel atau Efraim pun dapat hukuman karena tindakannya yang menyembah berhala, di mana mereka pergi meminta pertolongan dari bangsa lain, yaitu dalam hal ini bangsa Asyur, dan bukan mencari pertolongan kepada Allah. Dan kepada mereka Allah telah menetapkan hari penghukuman. Saudara-saudaraku, kondisi kerajaan Israel digambarkan dalam keadaan sakit berat. Tidak akan ada obatnya. Dan sudah sangat dekat dengan kehancuran. Bahkan kerajaan Yehuda pun juga dalam keadaan sakit parah akan segera mengikuti jejak kerajaan Israel. Saudara-saudaraku, dalam bacaan kita, Nabi Hosea menggunakan ada dua metafor, dua perumpamaan untuk menggambarkan tentang keadaan Yehuda dan Israel. Metafor yang pertama diungkapkan dengan mengatakan Yehuda menggeser batas tanah. Saudara-saudara, Nabi Hosea menunjukkan dan mau mengingatkan agar pemimpin Yehuda tidak boleh dan mencoba mengambil kesempatan untuk menggeser perbatasan tanah ketika orang lain berada dalam kesulitan. Menggeser batas tanah dapat merupakan gambaran metafor dari menggeser standar moral. Yang itu juga berarti bahwa moralitas para pemimpin Yehuda semakin hari semakin memburuk. Tapi lebih tepat bahwa mereka diam-diam memindahkan batas tanah tetangga mereka untuk merebut tanah warisan orang lain. Dan itu berarti mendatangkan malapetaka dan kutukan. Saudara-saudaraku, itulah perumpamaan gambaran Hosea yang pertama. Dan metafor yang kedua, Hosea menggunakan ungkapan ngengat dan belatung. Kita baca dalam ayat 12 dan ayat yang ke-13. Itu untuk menggambarkan keadaan kerajaan utara dan kerajaan selatan sebagai sama-sama berada dalam keadaan yang genting. Saudara, kerajaan utara atau kerajaan Israel yang seringkali juga disebut sebagai Efraim digambarkan sebagai pohon yang lapuk oleh ngengat. Pohon tersebut segera akan tumbang. Bapak Ibu, sikap dan tindakan Israel yang bodoh karena pergi mencari bantuan kepada Raja Asyur demi mempertahankan kekuasaan wilayah dan kehidupan ekonominya adalah merupakan tindakan dan cara yang salah dan yang sia-sia. Demikian juga saudara-saudara. Demikian juga dengan halnya Yehuda yang mengikuti jejak Israel dengan mencari keselamatan dengan cara yang salah, yakni menyerahkan hidup kepada pihak yang salah dan akhirnya sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudaraku,
Dua kerajaan ini akan mendapatkan hukuman dari Allah, sekalipun mereka adalah umat pilihan Allah. Sekali lagi, mereka adalah umat pilihan Allah. Namun mereka akan mendapat hukuman dari Allah atas dosa mereka, di mana mereka berjalan dalam kesia-siaan. Allah menyatakan murkahnya. Tindakan disiplin yang keras yang harus mereka terima, karena memang mereka layak menerima. Inilah gambaran kemarahan Allah yang diumpamakan seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi Yehuda. Itulah gambaran daripada kekuatan amarah Allah yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lewat ancaman hukuman tersebut, Tuhan menginginkan umat kesayangannya ini untuk tidak menempuh jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang sia-sia. Namun sebaliknya, mereka hendaknya menempuh jalan cinta kasih, yaitu berjalan menuju kasih sayang Tuhan. Hanya dengan menempuh jalan itulah hidup kita menjadi tidak sia-sia, penuh berkat dari Tuhan. Jalan kasih sayang Tuhan telah dinyatakan di dalam Kristus yang dengan rela memberi hidupnya untuk penebusan atas segala dosa umat manusia. Yesus Kristus menggantikan hukuman kekal dengan kehidupan yang kekal melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya. Nah, saudara-saudaraku, harapan bagi kita yang percaya bahwa melalui kebangkitannya kita semua diperkenankan di hadapannya. Lewat karyanya di dalam Yesus Kristus, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, direkatkan kembali. Mari kita tetap menjaga hubungan dan relasi kita dengan Tuhan, agar segala yang sia-sia, segala yang salah tidak menggoda dan tidak merusak keberadaan hidup kita dalam relasi dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kita memasuki malam ini, untuk menghayati apa yang Tuhan telah ingatkan kepada kita, bersama kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Bapa di surga, kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami diingatkan agar kami meletakkan hidup pada jalan kasih sayang Tuhan. Sepanjang hari ini, kalau sudah kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepadamu, kami menempuh jalan yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya kami dipulihkan dan kami diperkenankan di hadapan Tuhan. Terima kasih bila pesan firman ini sungguh mendapat tempat dalam hati kami, dan kami boleh amalkan dalam kehidupan kami ke depan. Bersama kami hendak berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati dari pucuk pimpinan di tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati segala kerja layan mereka untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi keutuhan umatan bangsa kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dalam panggilan pelayanan. Tuhan memberkati segala upaya kerja pelayanan untuk menghadirkan tanda-tanda rahmat Allah bagi umat ciptaan Tuhan. Tuhan berkati semua mereka yang berduka, Tuhan hiburkan. Mereka yang sakit, Tuhan pulihkan. Bagi mereka yang sementara berada dirawat di rumah-rumah sakit, jamahan kasih Tuhan boleh menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami saat ini dan seterusnya dalam tangan kasih sayang Tuhan. Karena kami percaya kami boleh berada dalam relasi yang utuh, relasi yang baik dengan Kristus
Sang Penyelamat hidup kami. Roh Kudus-Mu memimpin dan menjaga hati dan pikiran kami untuk tetap setia mempermuliakan nama-Mu. Kami hendak memasuki malam, kami mau beristirahat. Tuhan jaga lindungi kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami terpelihara di dalam rahmat kasih sayang-Mu, ya Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Allah kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita selalu ingat bahwa kasih Tuhan itu lebih mulia daripada segala perbuatan kami yang sia-sia. Itu tidak berharga di mata Tuhan. Dan karena itu tinggalkanlah segala jalan kesia-siaan dan tempuhlah jalan kasih sayang Allah di dalam Yesus Kristus. Selamat malam. Tuhan memberkati saudara.